Selamat malam teman-teman sekalian, sahabat KKS, Paroki Kelapa Gading. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek ya, Kung Si Fak Chai. Pada malam hari ini kita kembali pada acara Gokil, Go Kitab Suci Lingkungan. Pada malam hari ini materi akan disadurkan oleh teman kita sesama KKS, saudara Bapak Edwin Saputra. Tema pada malam hari ini adalah khotbah di tempat datar. Bacaan diambil dari Lukas 6 ayat 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Baik, sebelum kita mulai acara kita, mari kita siapkan hati, kita buka dengan doa yang akan saya bawakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami boleh bersyukur. Engkau boleh satukan kami kembali di dalam pertemuan malam hari ini di acara Gokil yang akan dibawakan oleh Saudara Edwin Saputra. Ya Bapak, sertailah Edwin dalam membawakan materi ini. Bukalah hati kami masing-masing, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami mau mendengar dan mau belajar bagaimana Putramu Yesus Kristus mengajar, dan pada malam hari ini kepada kami semua juga. Terima kasih ya Bapak. Sertailah kami semua, sertai pula perangkat jaringan internet supaya tidak terganggu. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, bagi sahabat-sahabat KKS yang belum terdaftar di dalam WhatsApp grup sahabat KKS Kelapa Gading, bila berkenan bisa mencantumkan nomor HP-nya supaya kita bisa daftarkan di dalam grup WhatsApp yang kami sebutkan tadi. Terima kasih atas kehadirannya. Kami persilakan Edwin untuk bisa memulai. Oke, terima kasih Pak San. Selamat malam Ibu Bapak terkasih. Izin saya share screen bentar ya. Sudah tampak belum nih, Pak Tumta? Sudah tampak. Sudah ya? Oke. Sudah. Jadi selamat malam lagi Ibu Bapak terkasih. Malam hari ini saya diberikan topik khotbah di tempat datar dan formatnya itu adalah Gokil, Go Kitab Suci Lingkungan. Sebenarnya Go Kitab Suci Lingkungan, saya juga dari KKS Lingkungan, ini format yang yang kalau buat saya itu menjadi wacana yang bagus sekali untuk para umat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kitab suci. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, saya mau nanti mungkin kita lebih berinteraksi. Saya akan mencoba memberikan kayak pertanyaan-pertanyaan atau yang nyinggung Ibu Bapak supaya mungkin nanti bisa bertanya atau bisa men-sharingkan sesuatu gitu. Jadi saya mulai aja, temanya adalah khotbah di tempat datar dari Injil Lukas bab 6
Mungkin saya langsung mulai aja ya dari bacaan Injilnya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 ayat kemudian 20 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga yang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celaka kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan bersukacita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi sebelum kita memulai membahasnya, sedikit background. Saya dulu pernah belajar di KPKS angkatan 27. Di sini ada teman seangkatan saya, suhu saya juga, Pak Ronggo. Dan juga kalau suhu itu teman-teman sama KKS ada alumni KKS. Jadi sebenarnya saya cuman karena saya pernah mendapat sedikit pengajaran dari KPKS, jadi kalau mendapat bacaan Injil seperti ini, saya cuman menggunakan teknik sedikit-sedikit lah, teknik kungfu sedikit yang saya masih ingat aja, gitu. Jadi biasanya kalau setelah baca begini, kemudian saya cari tahu dulu ini daerahnya apa sih. Kita ngomong itu kalau bisa membayangkan daerah tuh biasanya lebih gampang. Jadi kalau slide berikutnya, khotbah di tempat datar. Pemahaman kita kadang-kadang itu cuman secara harafiah. Khotbah di tempat datar itu seakan-akan kayak lapangan luas ya. Padahal mungkin juga seperti gambar ini. Yesus berada di bebatuan dan para pengikutnya itu ada di sekelilingnya gitu. Jadi kita pahami dulu kata-kata datarnya ini. Lalu kemudian nanti ada peta yang mungkin saya akan bahas setelah waktu kita masuk ke ayat-ayat Injilnya ya. Kemudian sekarang kita masuk ke ulasan pokok renungan. Sebenarnya yang pada pertemuan lingkungan pada bulan Februari ini, bacaan diambil dari pekan biasa kedua tentang ucapan bahagia dan peringatan, kata-kata Yesus yang sangat revolusioner. Apa yang dikatakan Yesus tidak serupa dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh seorang filosof. Karena setiap kata ada tantangan dan ada dua tawaran yang disampaikan kepada kita, yakni terberkati atau terkutuk. Berbahagia atau celaka. Pilihan itu kitab yang dimaksud dengan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan surgawi, bukan kebahagiaan dunia. Karena kalau kita bahagia surgawi, dunia juga biasanya juga kita bahagia. Melainkan kebahagiaan bagi orang miskin yang disingkirkan atau dikucilkan. Ini buat saya ini artinya dalam. Saya aja nih mencari maksud dari ini nih, nanti saya coba
Kalau ya nanti ya itu pendekatan KPKS-nya saya cobalah teknik-teknik kungfu sedikitnya. Ajaran Yesus yang dialamatkan kepada sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak yang mengikutinya. Kalau kita lihat di ayat 6, di ayat 17-nya, Yesus turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Ini sebenarnya bisa mau digambarkan Yesus itu turun dari gunung ke tanah yang datar seperti Nabi Musa dulu. Datang dari seluruh Yudea. Nah, ini saya balik ke peta ya. Datang dari seluruh Yudea. Yudea itu sekitar sini nih, Yuda. Kalau sebagai gambaran aja ya, diri yang saya tunjukkan di sini nih. Pokoknya sini daerah Palestina. Yang kalau artinya itu orang-orang Yahudi. Sorry, orang non-Yahudi mestinya nih kalau daerah sini. Karena dari Palestina. Kemudian juga ada orang-orang dari Galilea, bahkan datang dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Kalau Galilea itu sekitar di daerah sini, Tirus Sidon itu ada di daerah sini. Yesus tuh waktu itu berkhotbahnya di sekitaran tengah-tengah sini. Jadi orang dari non-Yahudi dan orang dari Yahudi itu pada datang semua ketemu, mencoba untuk bertemu dengan Yesus. Nah, di sini artinya apa sih? Artinya yang bisa kita pahami adalah bahwa ajaran Yesus itu ditunjukkan kepada semua orang. Baik Yahudi, baik non-Yahudi, baik Kristen maupun non-Kristen. Kemudian masuk kita ke ayat 20. Orang miskin lapar. Yang dipandang terakhir atau orang kecil. Di sini maksudnya tuh apa gitu? Miskin, kecil, lapar, terakhir. Saya coba masuk ke kita sekarang masuk, kalau dulu tuh salah satu pengajarnya Romo Yus yang di Samadhi tuh dia demen pakai kata-kata membelah ayat sama menjumpit ayat. Nanti saya coba praktekin lah. Saya kan punya ilmu kalau enggak itu. Jadi berbahagialah kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Pertanyaannya saya, apa sih yang dimaksud miskin dan empunya kerajaan Allah itu apa ya? Artinya kira-kira saat ini mungkin boleh teman-teman ibu bapak terkasih coba aja untuk mencoba berpikir dalam hati dulu kira-kira yang dimaksud dengan miskin itu apa. Edwin, maaf Edwin, itu speakernya bisa nggak langsung dari PC, nggak usah pakai. Punya kerajaan Allah itu apa? Apakah kalau kita miskin, terus kita kemudian oh nggak bisa, di PC saya nggak ada speakernya. Emang suaranya kecil sekali. Bukan. Ini udah deket banget ini. Ada bunyi mengganggu, gedek gitu, mengganggu. Coba ininya jangan di ini. Ada bunyi gedebek gitu. Jadi mengganggu. Ayo silakan. Kemudian di ayat 24 dan sampai 25 dimulai dengan kata-kata celakalah kamu. Seperti di ayat 24, celakalah kamu yang kaya karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Di ayat 25, celakalah kamu karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang saat ini tertawa karena kamu akan berduka dan menangis. Saya bermain dengan pewarnaan di sini karena dulu bilang kalau kita mencoba untuk mewarnai ya Alkitab ayat-ayat perikop Alkitab itu nanti kita bisa mendapatkan kayak semacam insight-nya gitu. Jadi kemudian makanya pertanyaannya saya, apa sih yang merah dari yang merah ini? Kamu yang kaya, kemudian memperoleh penghiburan, kamu yang kenyang, lapar, kamu yang tertawa, berduka cita. Sebenarnya nih benang merah dari kata-kata yang saya merahin ini apa gitu. Nah ini juga nanti kalau ada yang mungkin bisa menjawab atau mungkin ingin sharing, silakan nanti saya berikan waktunya di setelah ini. Nah sebenarnya kalau kita membaca Alkitab pun
Ini yang saya suka. Karena itu ada juga keindahan tentang firman Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 21, berbahagialah hai kamu yang seini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Padahal kalau kita lihat di ayat 25, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka dan menangis. Kalau kita melihat ayat 21 25 ini, itu sebenarnya kan kedua ayat ini membawa pesan Tuhan kepada kehidupan kita saat ini. Kita saat ini bisa kenyang, bisa tertawa, bisa menangis, gitu. Jadi, oh ya benar juga ya, saya ini bisa tertawa, bisa menangis, bisa berduka, bisa kenyang, bisa lapar. Ini buat saya, kenapa saya juga suka membaca perikop-perikop gitu, dan kemudian dihayatin. Kalau kita pikirin lagi, kita tuh bisa menemukan sesuatu seperti ini. Terus kemudian masuk saya ke slide berikutnya. Tadi yang pertanyaan nomor 1. Apa sih yang dimaksud dengan miskin itu dan empunya kerajaan Allah? Miskin di sini dimaksudkan adalah memberikan harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Kita menjadi lebih miskin. Bukannya kita jadi miskin, kita menjadi berkurang hartanya karena kita berikan kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan miskin. Jadi miskin itu bukan sesuatu yang fix gitu ya, tapi itu adalah hasil dari sesuatu perbuatan kita. Kemudian empunya kerajaan Allah. Ini sebenarnya seperti metafor kalau kita membayangkan zaman dulu, kerajaan itu kan sebuah tempat yang dikelilingi oleh benteng dan di dalamnya tuh ada seorang raja dengan beserta prajuritnya dan rakyatnya. Rakyatnya itu sebenarnya awalnya itu adalah untuk melindungi para janda dan anak-anak. Sehingga sang raja itu tujuannya awalnya melindungi para yang miskin ini, yang janda dan anak-anak ini. Karena kita sudah memberikan sedikit harta kita kepada sesama, kepada yang membutuhkan, yang dalam hal ini digambarkan sebagai para janda dan anak-anak. Itulah yang dimaksud kita memiliki kerajaan. Kerajaan di sini tentunya yang dimaksud adalah kerajaan Allah. Jadi itu sebenarnya kalau kita baca tadi dari yang ayat ke-21 itu ya. Terus kemudian kalau tadi yang pertanyaan kedua saya, itu apa yang terjadi dengan, yang pertanyaan ini nih, yang di ayat ke-26. Celakalah kamu jika orang memuji kamu. Karena secara demikian, nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Pertanyaannya, emang apa sih yang terjadi dengan nabi-nabi? Nah, di sini saya pengen mencoba membahasnya. Yang terjadi pada nabi-nabi palsu sebenarnya tidak ada secara gamblang disebutkan di dalam Alkitab. Tapi saya mencoba mencari maksud dari nabi palsu itu. Nabi palsu itu sebenarnya orang yang lebih pandai, lebih pintar, tapi berbuat jahat kepada sesama. Dia itu yang mencoba untuk menggiring para umat untuk berbuat yang salah gitu. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Saya mencoba membandingkan dengan apa yang ada di Injil Markus bab 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Yaitu balik lagi ke ayat 20 tadi, jika orang memuji kamu. Karena pada waktu kita dipuji, kita itu kadang-kadang suka besar kepala dan mungkin menyesatkan orang lain. Dan kalau kita menyesatkan orang lain, bukan nabi-nabi palsu. Artinya apa? Artinya mereka mati. Makanya kalau memang sebenarnya ini sedikit sharing aja ya.
kalau saya kadang-kadang suka dipuji orang, lebih mudah untuk terpleset, jatuh lah. Dulu kan ada sebuah cerita tentang dulu ada di ini kita ilustrasi dari dunia fauna. Ada seekor monyet yang berbangga diri, dia bilang saya adalah makhluk terkuat di hutan ini. Macan kalah sama saya. Buktinya apa? Buktinya saya bisa bertahan di pohon jati yang paling kuat. Dan kemudian saya tidak akan jatuh katanya. Karena saya adalah hewan terkuat. Kemudian dia memegang erat pohon jati mencoba untuk menjatuhkan, tidak bisa. Terus kemudian datang pohon bambu juga mencoba menjatuhkan, goyang, nggak bisa juga. Terus kemudian ada pohon disuruh naik karena tinggi, kemudian angin lah yang sepoi-sepoi itu yang kemudian membuat monyetnya tertidur dan jatuh. Jadi sebenarnya bukan kekuatan kadang-kadang yang menjatuhkan orang, tapi pujian-pujian itu yang suka menjatuhkan orang. Sebenarnya ayat 26 ini pengen mengajak kita untuk tidak terbuai dengan pujian-pujian yang dialamatkan kepada kita. Kenapa? Karena kita diajak untuk tetap bersiaga diri, untuk tidak terjebak dalam pujian-pujian dunia yang sebenarnya juga ujungnya tidak akan ada artinya gitu. Nah, itu di ayat 26. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga tadi tentang benang merah yang kata-kata ini nih, kamu yang kaya, kamu yang kenyang, kamu yang tertawa, memuji. Itu karakteristiknya apa sih? Mungkin kalau ada yang bisa mau mencoba untuk men-sharing atau merespon, silakan. Saya silakan. Oke, kalau gitu saya langsung aja. Sebenarnya benang merah dari kata-kata yang merah saya merahkan itu sebenarnya menggambarkan itu kamu yang kaya, kamu yang kalau kita kaya, kita udah nggak butuh apa, butuh kenyang pun saya nggak butuh apa, saya tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ini sebenarnya yang benang merahnya itu dari ini adalah jebakan dunia. Jebakan dunia itu yang mencoba mengandalkan dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Andalkan hidup kita kepada Tuhan, hasilnya ini yang warna biru. Ini adalah kejatuhan dunia. Ya, gitu. Kamu akan lapar, kamu akan berduka cita, kamu akan menangis. Itu adalah kejatuhan dunia, mengandalkan Tuhan. Hasan, sepertinya Edwin mental nih. Silakan Pak Edwin. Tadi saya barusan kepental, sekarang saya sudah balik lagi. Ya, saya udah stop screen share-nya. Jadi saya masuk aja ke bahasan berikutnya, wujud perutusan Yesus, yaitu ketika dia memberitakan kabar baik karena kekurangan pangan dan penganiayaan. Mungkin saya bisa ada yang mau sharing dengan pertanyaan, apakah kita siap diutus keluar dari zona nyaman, menyapa, memberikan penghiburan, kekuatan mental, dan juga harta milik pribadi kita kepada orang miskin dan lapar. Aja ya. Jadi saya itu dulu memang punya background-nya di dunia korporasi. Kemudian saya nggak saya sih sebenarnya dulu juga
dalam kehidupan beragama ya masih normal lah, nggak yang aneh. Tapi itu menghampiri saya melalui sebuah penyakit. Jadi saya diberikan penyakit dan kemudian akhirnya saya keluar dari dunia korporasi dan mencoba belajar apa sih yang dimaksud dengan firman Tuhan itu. Nah, di sini sebenarnya kan ya saya sebenarnya juga beruntung lah. Saya dipanggil, saya diajak oleh Yesus untuk pertama belajar dulu, kemudian mencoba untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang lain yang mungkin sedang menangis atau kekurangan atau dalam penganiayaan. Mungkin kalau ada yang mau sharing lagi dipersilakan. Atau saya tanya lagi nih, kira-kira mengapa murid yang kaya atau tertawa itu dikatakan celaka? Kan kalau tadi saya sudah coba pakai perikop ya. Jadi di situ sebenarnya kalau kita itu kaya tertawa itu celaka karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, mungkin itu sebenarnya jawaban saya. Saya baca sendiri, akhirnya saya ketemu juga jawabannya. Mungkin pada saat saya kurang mengandalkan Tuhan. Memang ketika pencapaian karirnya saya itu pesat, itu saya merasa, oh saya yang jago. Saya tidak merasa itu pemberian dari Tuhan. Kemudian makanya Tuhan mungkin yang nyenggol-nyenggol gitu, kamu nih udah nggak mengandalkan lagi gitu. Kamu pikir kamu tuh hebat. Makanya kemudian coba, kalau kamu keluar dari zona nyaman kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Disinilah saya merasa firman Tuhan itu sungguh memberikan jawaban atas pertanyaan saya setelah saya keluar dari dunia korporasi. Kenapa saya keluar? Padahal saya juga bisa kok sebenarnya. Saya lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan yang harusnya saya andalkan, bahwa Tuhanlah yang membawa saya ke tempat itu, dan saya terlena. Saya seperti monyet yang bukan kekuatan keras yang menjatuhkan saya, tetapi angin sepoi-sepoi, pujian-pujian. Wah, kamu hebat ya. Wah, kamu bisa ini. Wah, kamu mencapai target ya. Wah, kamu ini, kamu itu, kamu ini. Itulah yang akhirnya menjatuhkan. Jadi mungkin itu aja sih dari saya, biar nggak ini. Mungkin kalau yang lain mau sharing atau bertanya silakan. Pak San, mungkin saya kembalikan dulu Pak San. Ya, terima kasih Edwin atas pemaparannya. Kira-kira kalau saya lihat tadi materinya sudah cukup baik ya, udah lengkap. Sekarang mungkin dari teman-teman, adakah yang mau di-sharingkan? Adakah yang mau ditambahkan? Ya mungkin dari alur yang dipaparkan oleh Edwin tadi, dimulai dari ayat 17 tadi, di mana judul dari pertemuan kita itu kan khotbah di tempat datar. Ya. Coba kita telisik kembali, apa sih maksud tempat datar itu gitu loh. Ya, kalau sebelumnya Yesus sebelum sampai ke tempat datar itu, Yesus sudah mengajar juga, ya, sudah berkhotbah juga di tempat yang tinggi kan, dia turun begitu. Turun ke tempat datar. Nah, sekarang pertanyaannya, tempat datar itu kira-kira merepresentasikan apa sih gitu? Apakah hanya sekedar merepresentasikan satu tempat lapangan saja atau apa gitu? Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Silakan. Saya Pak San. Ya, Pak Harun. Terima kasih Pak Harun. Menurut saya melihatnya dua
dua item nih ada. Saya dapat poinnya ya. Bagi saya, Ya, pertama dari gunung turun ke dataran itu artinya Tuhan Yesus merendahkan diri untuk berjumpa menemui para penggemarnya atau pengikutnya di tempat datar. Itu pertama, artinya Tuhan Yesus memberi contoh rendah hati. Yang kedua, di tempat datar, Yesus bisa mengajar kepada banyak orang. Karena datar, nggak di atas gunung, orang susah naiknya kan. Dia itu bisa menyampaikan khotbahnya, menyampaikan pengajarannya dengan lebih banyak orang. Termasuk tadi Edwin sudah dari awal sudah ngomong, ada orang dari sana, dari sini, orang Yahudi, orang non-Yahudi. Jadi itu artinya banyak orang yang bisa disampaikan. Ketiga itu Tuhan Yesus dengan begini berbaur dengan orang banyak, itu menyampaikan juga bahwa Yesus, Tuhan itu penuh kasih, ya, karena dia tidak sombong. Karena kalau dia dari atas gunung melihat ke bawah, dia terasa tinggi. Tapi kalau di dataran sama rata dengan umat yang mendengarkan pengajarannya dia. Jadi prinsip rendah hati dan mau bergaul. Tidak peduli siapa itu, dia mau bergaul. Mungkin ini memang nggak penting, tapi bagi saya menganggap inilah yang saya dapat buahnya dari poin yang Pak Edwin tadi sampaikan. Terima kasih Pak San. ya, terima kasih Pak Harun. Bagaimana Edwin dan teman-teman yang lain? Adakah yang mau menanggapinya atau menambahkan? Saya lihat di sini dari Pak Heri sudah siap ya. Silakan Pak Heri. Ya, di dalam membaca perikop ini, saya tertarik atas 4 sabda bahagia ini. Ya, di versi Lukas ini sabda bahagia ada 4 sabda bahagia ini yang ada di ayat 20 sampai 22 ya. Saya dalam refleksinya saya mengkaitkan dengan diri saya sendiri. Apa sih kaitan 4 sabda bahagia ini dengan saya? Ya. Nah, uraiannya begini. Di ayat 20 dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Menurut pemahaman saya, kata miskin yang dipakai oleh Lukas di sini ini adalah kata yang mempunyai arti sebenarnya dari miskin itu, yaitu orang yang kekurangan, yang tidak memiliki hal-hal yang sebenarnya mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Jadi ya yang disebut miskin di sini ya benar-benar miskin itu, ya. Harafiahnya miskin, ya. Orang yang miskin, orang yang kekurangan, orang yang tidak memiliki hal yang harusnya dia butuhkan, ya. Orang yang tidak beruntung, kita bisa katakan seperti itu, ya. Nah, karena mereka miskin, karena mereka tidak beruntung, mereka membutuhkan belas kasihan dan bantuan orang lain, ya. Nah, ini ada di sekitar kita kan saat ini, di masa pandemi ini kan banyak orang yang kemudian derajat kemakmurannya sangat berkurang, ya. Nah, siapa yang harus memberikan belas kasih atau bantuan? Kalau kita lihat di masyarakat kita, yang terutama yang paling bertanggung jawab ya penguasa, ya. Kalau cerita di zaman Yesus mestinya ya raja, ya. Di ayat ke-20 ini disebutkan juga kamulah atau orang yang miskin itulah yang empunya kerajaan Allah, ya. Nah, dalam hal ini tentu orang yang miskin ini tadi boleh saja kan mengharapkan intervensi dari Allah, karena kerajaan Allah itu kan Allah penguasanya, ya.
Jadi bisa saja, boleh saja orang yang miskin ini mengharapkan intervensi Allah untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Ya. Mereka mempunyai hak untuk terpenuhinya kebutuhannya, ya, karena mereka adalah bagian dalam kerajaan Allah itu. Ya, Allah adalah sebagai penguasa atau rajanya. Sangkut pautnya dengan saya apa? Nah, saya sebagai anggota gereja, saya sebagai anggota tubuh mistik Kristus, ya, saya sebagai anggota gereja itu bertanggung jawab untuk membantu mereka yang miskin. Karena apa tadi dikatakan yang paling bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab kan pasti penguasa yang mempunyai kuasa. Itu yang paling bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini kita merupakan bagian dari itu. Gereja merupakan bagian dari itu. Jadi saya sebagai anggota gereja, saya bertanggung jawab untuk membantu kaum miskin itu. Itu refleksi saya untuk ayat 20. Ayat 21 itu ada dua ucapan bahagia, ya. Kita coba lihat satu persatu. Yang di 21a itu adalah berbahagialah hai kamu sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Sekali lagi Lukas dalam hal ini menyebutkan mereka yang lapar itu adalah mereka yang benar-benar lapar, yang tidak memiliki makanan untuk dimakan. Ya. Nah, kita di sini mungkin ada yang lapar, tapi nggak termasuk yang di sini. Karena apa? Kita punya makanan, setelah nanti Zoom ini selesai kita bisa makan. Tapi yang di sini yang dimasukkan adalah mereka yang lapar, yang betul-betul tidak memiliki makanan untuk dimakan. Ya. Nah, dari Alkitab kita tahu, ya, Allah menyediakan makanan bagi orang Israel yang kelaparan di padang gurun. Yesus telah menggandakan 5 roti dan 2 ikan pada orang yang lapar, yang telah seharian mendengarkan khotbahnya. Ya. Di Kisah Para Rasul kita juga mengetahui bahwa jemaat perdana itu memecah roti bersama, ya, dan membagi harta milik mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Nah, di sini dikatakan, ya, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena akan dipuaskan. Maksudnya bagi mereka yang sekarang lapar, ya, itu mempunyai harapan karena nanti akan ada yang berbagi makanan. Siapa yang harus berbagi makanan? Kita, saya, gereja, ya. Gereja dan saya sebagai anggotanya mempunyai kewajiban untuk berbagi bahan makanan bagi anggota gereja yang lapar, ya. Itu kalau kita lihat dari berbahagialah hai kamu sekarang ini yang lapar karena kamu akan dipuaskan, ya. Sabda bahagia yang ketiga, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Maksudnya apa, ya? Nah, saya refleksikan, ya, orang menangis itu kan bisa karena berbagai alasan. Ya. Alasan yang terutama itu karena menanggung ketidakadilan. Ya. Kalau kita telisik, orang yang menangis itu biasanya sebagian besar karena merasa ada ketidakadilan bagi dirinya. Ya. Nah, siapa sih orang yang menangis itu? Orang yang menangis itu banyak, ya, yaitu kaum miskin, ya, mereka yang sakit, mereka yang tersisih, ya,
para pengungsi ya atau orang asing yang datang ke tempat kita karena dia harus mengungsi ya. Kemudian anak yang tidak mempunyai orang tua atau anak yatim ya. Mereka semua itu menangis karena merasa diperlakukan tidak adil ya. Misalnya seperti anak yatim, dia merasa tidak adil. Orang lain punya orang tua, kok saya nggak punya ya. Pengungsi merasa tidak adil, orang lain mempunyai tempat tinggal yang layak, saya enggak ya. Nah, demikian orang yang sakit juga, kenapa sih saya sakit? Ya, ada ketidakadilan ini karena orang pada sehat kok saya yang sakit ya. Nah, karena itu ya kita ya di dalam persekutuan gereja ya kita mengharapkan mereka tidak lagi mendapat perlakuan yang tidak adil ya. Caranya bagaimana? Caranya kita, saya, ya, gereja, kita sebagai anggota gereja berkewajiban untuk berbuat adil, yaitu dengan cara menolong mereka yang tertimpa ketidakadilan. Ya, itu merupakan kewajiban saya sebagai anggota gereja, ya, untuk menolong mereka yang tertimpa ketidakadilan ya. Kemudian sabda bahagia yang keempat, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat ya. Nah, kita para murid Yesus ya, atau kalau dulu adalah para murid-muridnya, rasulnya itu mempunyai komitmen untuk mengikuti Yesus. Seperti kita pun sekarang mempunyai komitmen untuk mengikuti Yesus. Komitmen kita itu bukan hanya beraspek spiritual ya. Namun komitmen kita itu sekaligus memasukkan kita pada situasi konkret dalam kehidupan bersama ya. Komitmen kita ya untuk setia mengikuti Yesus itu mendatangkan konsekuensi yang tidak mudah, seperti mungkin kita akan dibenci, mungkin akan dikucilkan ya, mungkin akan dicela, mungkin kita akan ditolak. Karena Yesus sendiri pernah mengalami kenyataan seperti ini. Kemudian bagaimana sikap kita kalau kita mendapatkan perlakuan seperti itu ya? Kita akan berbahagia bila kita tetap setia pada komitmen kita terhadap Yesus ya. Nah, itulah Bapak Ibu refleksi saya mengenai 4 sabda bahagia Lukas ini ya. Kaitannya dengan saya sebagai pribadi, saya sebagai anggota Gereja Katolik ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak San ya. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang mau sharing dari materi kita pada malam hari ini, Lukas 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Kalau kita lihat di perikop ayat 20 sampai 26 ini tentang ucapan bahagia dan peringatan. Oke. Saya mau sentil sedikit nih. Di ayat 17 dikatakan Yesus turun. Lalu ia turun. Mengapa Yesus tidak mengucapkan ucapan bahagia dan peringatan itu waktu di atas, di gunung tadi? Kenapa Yesus mengucapkannya setelah dia
sampai di bawah di tempat datar. Yesus mengucapkan ucapan bahagia dan peringatan ini nih gitu loh. Bagaimana Pak Edwin atau teman-teman yang lain? Pak Edwin masih di mute, Pak Edwin. Sorry. Ya. Kalau saya rasa itu mirip seperti apa yang dikatakan Pak Harun tadi ya. Waktu Yesus itu turun kan kalau saya membayangkan itu bisa menjangkau banyak sekali orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi makanya ada orang dari pinggiran pantai maupun dari Yudea. Semua itu kan mengcover dari laut sampai dengan pegunungan. Jadi semua orang itu dapat gitu. Kalau dia di atas, itu mungkin orang yang masih ada di bawah, di kota gitu, di pinggiran laut, karena laut umumnya kan dataran rendah, mungkin tidak mendapatkan sabda bahagia itu. Yang mendapatkan sabda bahagia hanya orang yang di atas. Kalau kita ngomong secara geografinya ya, kalau secara rohaninya tadi yang Pak Harun bilang, karena Yesus ingin merendahkan diri sehingga menjangkau ke banyak semua manusia. Kalau saya berpendapatnya seperti itu sih. Kalau ada pengetahuan lain boleh kita bagi-bagi gitu. Ya, baik. Makasih Pak Edwin. Mungkin dari teman-teman yang lain ada perspektif yang lain, yang berbeda, yang melengkapi begitu, untuk memperkaya kita semua ya. Silakan. Kalau mengenai Yesus turun itu, kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, memang sebetulnya dulunya Yesus ada di atas bukit, Pak. Dia sedang berdoa, ya. Nah, mestinya dia selesai berdoa, dia ingin istilahnya berkhotbah atau memberikan pengajaran, ya dia mestinya turun kan. Sampai ke tempat datar, mestinya tempat yang cukup untuk berkumpul beberapa orang begitulah. Tadi Pak Edwin mengatakan jangan dibayangkan seperti lapangan bola begitu ya Pak. Tapi setidaknya ya tempat datar yang cukup untuk berdiri atau duduk sejumlah orang lah. Ya, turun karena dia dulunya dari atas bukit. Ya, itu istilahnya realitanya seperti itu Pak. Tapi kan kita bisa tafsirkan sebagai turun, oh Yesus sebagai Allah yang mau turun menjadi manusia, ya bisa saja begitu. Ya, makasih Pak San. Ya, makasih Pak Heri. Baik, adakah masukan dari teman-teman yang lain? Kalau belum ada, saya mau coba sharing juga ya. Saya mau lihat dari perspektif dari saya juga begitu. Saya tadi menekankan tentang tanah yang datar gitu kan. Saya membayangkan kalau dilihat dari sini, tanah datar itu apa sih ya? Satu tempat mungkin kalau saya bisa bayangkan, biasanya kan kalau tempat datar itu atau kota, ya tadi Pak Edwin juga ada menyebutkan tentang kota nih. Makanya saya juga terusik dengan kata kota. Biasanya kota-kota besar itu ada di tempat yang lebih relatif datar gitu loh. Bukan tempat yang berbukit-bukit gitu. Dan bisa kita lihat juga di sini yang datang, yang berkumpul di situ itu ternyata bukan orang-orang setempat di situ aja. Ya kan, ada orang dari Tirus, ada dari Sidon, ya, tempat yang jauh. Kalau tempat datar itu bukan suatu tempat yang ramai, terkenal sebagai pusat kegiatan orang banyak, itu nggak mungkin lah orang-orang jauh-jauh mau datang ke situ juga gitu loh.
Jadi di sini tempat datar sini mau representasikan sebenarnya ya ucapan bahagia dan peringatan ini berlaku juga untuk kita. Bagaimana perilaku orang-orang yang tinggal di kota. Orang-orang yang individualitis, yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Termasuk saya di sini yang tinggal di kota. Nah, bagaimana sikap orang-orang yang tinggal di kota ini gitu? Kembali lagi tadi ucapan bahagia dan peringatan-peringatan tadi. Bagaimana sikap-sikap orang-orang yang tinggal di kota itu? Orang-orang yang orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, tidak peduli dengan orang-orang saudara-saudara kita yang miskin. Ya, dia bisa bersenang-senang sendiri, ketawa-tawa sendiri, dia tidak memikirkan ada saudara kita yang sedang kelaparan tadi di situ menangis. Ya, kalau kata-kata miskin tadi memang benar, saya setuju dengan Pak Heri bilang orang miskin di sini benar-benar harafiah secara diartikan memang benar-benar miskin, semiskin-miskinnya. Nah, saya bayangkan kalau orang miskin itu dia hanya memikirkan satu saja, bagaimana dia bisa bertahan hidup. Dia tidak macam-macam. Bagaimana dia bisa makan, dia bisa melanjutkan kehidupannya. Hanya satu saja. Tapi justru orang kaya, semakin dia kaya, semakin banyak kemauannya. Saya sudah ada ini, saya mau ini. Ini yang sudah dipenuhi, akan ada lagi keinginan yang lain. Dia selalu memikirkan dirinya dia sendiri, dia tidak memikirkan orang lain lagi. Karena dia mau memenuhi apa yang dia inginkan dulu. Dia nggak tahu kapan dia bisa berbagi kepada orang lain. Nah, karena di sini saya juga teringat dengan melihat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tadi, bagaimana Lazarus, orang yang miskin, yang sakit, yang badannya buruk, ya, sampai luka-lukanya hanya bisa dijilat-jilat oleh anjing-anjing. Tapi ada orang kaya di dalam situ, di mana Lazarus menunggu di depan pintunya, mengharapkan belas kasih dari orang kaya. Tapi orang kaya itu berpesta-pesta, bersenang-senang, tidak peduli dengan orang miskin Lazarus yang ada di depan pintu dia. Nah, peringatan ini juga mau mengingatkan kita, ucapan bahagia dan peringatan ini ketika sekarang kita menangis, nanti kita akan tertawa. Sekarang kita miskin, kita akan diperkaya nantinya. Pokoknya ada dua kondisi yang kontras begitu. Ya, ini sesuai juga dengan ada ayat yang mengatakan sekarang apa yang tentang yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, bagaimana kita mau mendahulukan kepentingan orang lain yang membutuhkan? Apakah kita lebih mendahulukan kepentingan kita sendiri gitu? Jika kita mementingkan kepentingan orang lain, makanya ucapan bahagia tadi ditujukan kepada kita. Yang terakhir nanti kita akan merasakan bahagianya. Tapi kalau kita memikirkan kebahagiaan kita sendiri,
Yaitu lagi, kebalikannya lagi gitu. Jadi saya melihat benang merahnya di sini yaitu Lukas 6 ayat 17, 20 dan 20, sampai 26 tadi itu juga ini benar-benar sangat realistis sekali dengan kehidupan kita, kehidupan perkotaan gitu, yang orangnya sangat individual. Nah, bagaimana kita mau lebih peduli dengan orang-orang yang berkekurangan tadi, orang-orang miskin, ya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga sesuai dengan ardas kita ya, bagaimana kita mau menghargai martabat manusia di sini. Kita diajak untuk bagaimana mengangkat martabat atau harkat manusia kita, sesama kita. Terlebih bagi kita-kita yang hidupnya di kota-kota besar, yang mungkin kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang individualistis tadi, tapi bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita juga ikut-ikutan menjadi individualistis atau bagaimana? Itu sih dari saya yang mau saya sharingkan, refleksi saya dari bacaan Injil Lukas 6 ini. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan, mau melengkapi, saya persilakan. Ya, salam semuanya. Ya, Pak Heri. Makasih Pak, silakan. Ya, tadi kan kita berbicara tentang tempat yang datar. Tempat yang datar itu di sini hanya kiasan, Pak. Kiasan mencari tempat di mana dengan yang datar itu bisa Dia di tengah-tengah ini. Bukan di seberang, di tengah-tengah. Kenapa nih Pak Harun? Ya. Tempat yang datar itu adalah tempat yang bisa dikunjungi oleh semua orang. Bisa. Jadi kalau berbukit-bukit kan susah ya dengan situasi lokasi yang kurang baik. Itu hanya suatu kiasan bahwa tempat yang datar bisa dilihat oleh semua orang. Tetapi kalau kita lihat khotbah di bukit, itu Yesus justru naik ke atas bukit. Ya. Setelah Yesus berkeliling di seluruh Galilea, dia mengajar ya ke rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil dan menyembuhkan banyak orang yang sakit, orang yang ayan, orang yang lumpuh dan sebagainya. Yesus justru di sini mau memberi kepada kita bagaimana Yesus menyembuhkan juga semua orang yang tidak termasuk dalam sakit badani itu. Ya, banyak orang yang sakit karena dia kaya. Sakitnya apa? Ya, sakitnya seperti itu. Dirinya ada kesombongan, ya, ada merasa kuasa dan sebagainya. Dia tuh misalnya orang yang berkuasa, dia menjadi egois dan sebagainya. Khotbah di bukit ini kelanjutan dari Yesus naik ke bukit. Memang kalau kita baca Alkitab, Yesus nggak ada di dalam ceritanya. Khotbahnya itu selalu setara gitu, setinggi sama dengan umat. Pasti dia lebih tinggi berdirinya. Misalnya dia ketika orang banyak, dia naik ke atas perahu. Kalau kita pernah ke tanah Israel, itu diceritakan kalau Yesus tuh selalu berada di lebih tinggi dari orang-orang umum, itu supaya suara dia lebih jelas, lebih terdengar kepada seluruh umat.
sehingga dia harus selalu berada yang lebih tinggi. Nah, pada khotbah hari ini, cerita hari ini, bukan khotbah, Injil mengatakan ke tempat yang datar. Tapi Yesus sebetulnya, Yesus tetap berkhotbah di atas bukit, di atas posisi yang lebih baik, yang lebih bisa dilihat oleh banyak orang. Sehingga dalam keadaan seperti ini, dia mau juga memberi kesembuhan bagi semua orang, baik itu yang secara sakit badan maupun secara jiwa mereka yang sakit. Nah, di antara itu jiwa-jiwa yang sakit yang tadi dijelaskan oleh Pak Heri juga ya, yaitu jasmani, ya, kekurangan segala macam. Tetapi mungkinkah orang yang sudah berada, sudah mempunyai kedudukan, berkekurangan? Tentu itulah bahan refleksi bagi kita semua, bahwa kita juga sebetulnya orang yang berbahagia kalau kita bisa mendalami Alkitab, bahwa kita adalah orang yang berbahagia dengan ucapan khotbah di bukit ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Masukannya, tambahannya. Silakan teman-teman yang lain. Oke, mungkin saya cuman mengulang aja apa yang saya katakan. Sebenarnya kan pemahaman kata datar itu untuk menjangkau umat Yahudi dan non-Yahudi. Karena kalau kita lihat di ayat 17-nya, di ayat 20-nya itu, dari Yudea sampai ke pesisir Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu kan di pinggir pantai. Itu kan daerah Israel saat ini. Sedangkan yang tanah Yudea itu adalah tanah di pergunungan, di belakang. Itu yang saat ini tuh tanah sekitaran Palestina, non-Yahudi. Jadi Yesus turun di tempat datar, itu menjangkau semua dari yang pesisir maupun dari yang pegunungan, baik yang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi karena sebenarnya kalau melihat sabda bahagia ini yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak San, itu sebenarnya kembali ke kita itu selalu diberikan dua pilihan, mau menanggapinya atau mengabaikannya gitu. Jadi pilihannya itu ada di kita, makanya itu diberikan kepada semua manusia, pilihan itu untuk mengikutinya atau tidak. Penangkapan saya itu, penafsiran saya itu. Kalau yang lain mungkin ada penafsiran lain, silakan. Ya, Pak San. Silakan Bu Rosita. Begini, dari Allah memberikan hukum Taurat, memanggil Musa untuk memberikan hukum Taurat kepada manusia. Karena dari dunia penciptaan dunia sampai Musa itu kan tidak ada hukum. Lihat manusia hanya beriman saja seperti Abraham kepada Allah. Akhirnya dibuatlah hukum, karena kalau tidak ada hukum itu jadi hukum rimba. Akhirnya dapatlah 10 perintah Allah. Kemudian Allah Bapa dalam perjanjian baru mengutus putranya ke dunia. Itu memberi hukum juga. Hukum Torah yang didapatkan di perjanjian lama digenapi oleh Yesus dan ditaruh di hati kita dengan disertai oleh Roh Kudus. Kemudian Yesus membuat aturan-aturan. Nah, ini sabda bahagia. Jadi sabda bahagia dengan 10 perintah Allah itu berdampingan. Nah, inilah yang kita pakai sampai sekarang untuk kehidupan kita, umat manusia. 10 perintah Allah dan sabda bahagia. Tadi yang seperti Pak San, Pak Heri Isa, dan Edwin mengatakan hukum sabda bahagia. Itu benar sekali diterapkan untuk kehidupan kita. Walaupun 10 perintah Allah itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Itu satu paket dari
Perjanjian Lama yang digenapi oleh Yesus yang datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dibuatlah sabda bahagia. Seperti itu menurut saya sih. Makanya Musa itu dipanggil naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan hukum Taurat itu, dibawa turun ke bangsa Israel yang dibawa, yang penuh dengan komplain, berbuat dan walaupun telah diberikan mukjizat yang sedemikian luar biasa, mereka tetap saja komplain. Begitupun dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini, dengan hukum-hukum yang sedemikian, yang setelah ditaruh, Torah itu ditaruh di hati kita sekarang. Makanya digenapi sama Yesus, sehingga kita tidak mengikuti Torah seperti sunat, seperti hukum-hukum yang mengerikan di Perjanjian Lama, digenapi sama Yesus. Kita sangat bersyukur Allah mengutus putranya sehingga kita itu sangat hanya mengikuti perintah Yesus, tidak mengikuti Torah seperti zaman dulu yang sangat mengerikan. Dipenggal lah, dirajam lah, itu kan tidak ada lagi gitu kan. Kita bersyukur sekali Yesus berkorban hadir untuk menggenapi hukum Taurat. Makanya Yesus pun turun ke tempat datar untuk memberikan hukum yang dari Bapaknya itu. Setelah dia di bukit berdoa, dia kan selalu intens ya, bertanya kepada Bapaknya. Walaupun dia Allah, tapi ketika dia turun ke dunia itu, dia juga manusia kan. Jadi kadang dia membawa dirinya sebagai manusia, tapi walaupun dia sebenarnya Allah. Itu menurut saya. Jadi turunnya itu seperti sama, kurang lebih serupa tak sama seperti Musa turun menemui bangsa Israel, memberikan hukum-hukum Allah. Yesus pun turun ke tempat datar untuk memberikan hukum-hukumnya kepada pengikut-pengikutnya. Ya sampai sekarang termasuk kita ini pengikut Yesus juga. Makanya kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus tapi kita tidak menjalankan hukum-hukum yang telah diberikan walaupun setelah digenapi, maksudnya 10 perintah Allah dan sabda bahagia itu satu paket yang berdampingan. Kita itu juga ya dipertanyakan apakah benar kita pengikut Yesus. Salah satunya dengan segala macam yang tadi dibahas sama Pak San, Pak Heri dan Pak Heri Isa itu, sabda bahagia untuk orang miskin lah, untuk ini macam-macam, itu intinya. Intinya itu loh menurut saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Rosita. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditambahkan atau mau di-sharingkan? Silakan. Ya, sharing-sharing dari teman-teman, tambahan-tambahan memperkaya kita semua ya. Bagaimana? Mungkin Pak Hasan, saya mau ini. Silakan Pak Joli. Iya, cuman saya mohon maaf nggak bisa buka ini karena saya nggak ada wifi supaya lebih ini. Saya mengikuti percakapan ini luar biasa, kita sudah menggali dari segala sisi ya. Namun nampaknya semua terpengaruh oleh namanya tempat yang datar seperti itu. Kalau bagi saya sendiri ketika membaca ini sebenarnya ya karena sudah dijelaskan di ayat 17 bahwa Yesus sebelumnya kan ada di atas bukit. Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari Tirus, dari seluruh Yudea dan dari pantai Tirus dan Sidon. Jadi nampaknya ya pasti Yesus yang menghampiri orang-orang yang sudah berkumpul demikian banyak di tanah datar. Bisa jadi kan tanah datarnya juga di atas bukit. Boleh kan kita begitu berasumsi juga kan? Apakah di atas bukit terus nggak ada tanah datarnya? Ada juga kan? Seperti itu. Jadi saya rasa bukan suatu hal yang sangat prinsipil seperti itu. Tapi satu hal mungkin yang saya ingat bahwa penulis Injil Lukas, yaitu Tabib Lukas sendiri, itu kan orang, kalau kita mengerti tulisan-tulisannya ini dalam Injil Lukas,
itu kan dia menulis itu kan dalam 3 tahapan. Dia ingin mewartakan itu dalam tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan daripada umat Israel sendiri. Itu artinya apa? Ada kaitannya dengan perjanjian lama. Nah, makanya tadi Pak San atau Pak Edwin itu kan sudah bicara kan bahwa ini juga menganalogikan bahwa apa, Musa yang turun setelah menerima perintah Allah itu, 10 perintah Allah itu, dia turun untuk menghampiri seluruh umat Israel yang ada di bawah seperti itu. Ini hanya satu cara pewartaan Lukas sendiri yang ingin mengaitkan dengan perjanjian lama. Contoh kedua itu adalah apa? Kalau kita menilik kembali ke bab 4, ketika Yesus masuk ke sinagog di Nazaret, di mana dia ditolak seperti itu. Apa yang dia katakan sewaktu dia masuk ke sinagog itu? Ini sesungguhnya merupakan kunci daripada apa? Injil Lukas keseluruhan. Kalau boleh saya bacakan itu di ayat 4, bab 4 ayat 18. Ketika masuk ke sinagog, Yesus berkata, ia menemukan nas di mana ada tertulis apa? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Dia berbicara apa? Allah telah mengurapinya. Untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jadi memang ini yang akan dikabarkan oleh Lukas, bahwa Yesus adalah seorang pemberita Injil. Yesus adalah seorang pewarta Injil. Itu yang akan diangkat dari awal hingga akhir. Tidak hanya tokoh Yesus, tapi tokoh para murid dan lain sebagainya. Itu yang ada di lingkaran 1 atau lingkaran 2 dari sekeliling Yesus. Kemudian kalau kita lanjutkan kembali apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi itu ini sesungguhnya kunci daripada apa? Pewartaan Yesus sendiri. Tugas dia yang diterima dari Allah sendiri. Dari awal hingga pada saat dia apa? Di Bukit Golgota nanti. Seperti itu. Bahkan setelah bangkit pun demikian. Nah, itulah yang poin pertama daripada apa? Daripada pewartaan Lukas sendiri yang harus kita catat bahwa apa? Dia selalu mengkaitkan dengan perjanjian lama. Jadi itu persiapan umat Israel itu digenapi. Digenapinya di mana? Di poin kedua, yaitu masa Yesus datang. Ketika Yesus ada, ketika Yesus setelah tiba, setelah Yohanes Pembaptis, itulah tahapan kedua. Tulisan daripada Injil Lukas ini, maksud daripada tujuan Injil Lukas ini, di mana semua nas-nas di dalam perjanjian lama yang pernah dibicarakan itu digenapi di dalam diri Yesus. Salah satunya ya tadi, bacaan yang tadi saya bacakan itu dari Yesaya 61, yang roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Itu kan pembicaraan dari Nabi Yesaya, tapi dibawa ke sini. Itulah dengan demikian apa, kalau kita bicara bukit yang datar, tanah yang datar, itu kita hanya menganalogikan ini cara Lukas saja. Dia ingin menggambarkan apa? Seperti juga Musa turun menyampaikan kabar kepada umatnya. That's it. Kalau saya membaca seperti itu, tidak ada apa-apanya. Justru yang lebih penting ya tadi 4 sabda bahagia itu. Kemudian itulah 4 sabda bahagia merupakan inti daripada pewartaan Yesus juga. Karena kenapa? Kalau kita berbicara menguraikan berbahagia itu, sebenarnya kita akan temukan uraiannya apa? Di bab-bab selanjutnya. Bab-bab selanjutnya sampai pada bab akhir nanti ketika Yesus naik ke surga seperti itu. Itu baru tahapan kedua. Sentralnya ada di masa Yesus. Yang ketiga mana? Akan dilanjutkan di dalam kisah para rasul. Di mana apa? Semua karya Yesus dilanjutkan oleh rasul-rasul, 12 rasul itu. Yang satu rasulnya setelah diganti karena Yudas berkhianat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itulah 3 tahapan daripada Injil Lukas. Yang pertama mengkaitkan perjanjian lama, yang tengah masa ini sekarang ini masa Yesus gitu loh. Lukas terkenal dengan apa? Injil hari ininya. Karena kenapa? Dia mau berbicara tentang Yesus hari ini gitu, seperti itu. Jadi itu yang 3 tahapan ini sebenarnya yang merangkum. Kita juga harus melihat cara Lukas mewartakan ini. Seperti itu. Itu Pak Santoso, cuman saya nggak membahas lagi tadi berbahagialah yang miskin, karena yang miskin, kata miskin itu sudah diucapkan oleh Yesus tadi. Ketika dia masuk ke sinagog, dia datang untuk apa?
untuk orang-orang miskin. Boleh Pak Heri mungkin tadi kita beranggapan bahwa miskin itu harafiah. Ya, miskin tidak ada uang, tidak ada untuk makan, tidak ada. Betul, itu tidak salah juga. Tapi saya juga beranggapan bahwa miskin itu apa? Bahwa saya harus bersikap apa? Rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati pewartaan tidak akan jalan. Dan itulah yang sebenarnya disukai oleh Allah sendiri, bahwa orang harus bersikap rendah hati di dalam mewartakan. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin ada kita bisa mewartakan secara baik kepada orang lain seperti itu. Itu Pak Santoso, hanya saya menambahkan melengkapi yang lain. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Pak Joli. Ya. Ya, semakin jelas ya apa yang disampaikan Pak Joli dari bacaan Lukas 6, intinya adalah bagaimana gitu. Ya, tentang miskin itu juga kan, kembali lagi kalau saya bayangkan orang miskin itu jadi tidak banyak keinginannya, dia lebih fokus gitu. Yaitu tadi Pak Joli sampaikan bagaimana sikap orang miskin itu tadi ada kerendahan hati tadi itu. Ya, saya juga ingat Pak San, saya lanjutkan sedikit. Saya juga ingat, saya itu kan beberapa kali juga retret. Di dalam retret itu selalu ada Romo yang mengatakan bahwa ketika kita retret ya, kita mencoba untuk memiskinkan diri kita, seperti itu. Saya mencoba mencari arti itu bertahun-tahun. Sungguh itu bukan satu hal mudah, memiskinkan diri seperti itu. Itu artinya apa? Saya mencoba untuk apa? Dari waktu ke waktu melepaskan kelekatan-kelekatan itu gitu loh. Saya sekarang ini belum miskin karena kenapa? Saya masih punya kelekatan-kelekatan ini. Saya masih suka ini, suka itu, hal-hal yang duniawi seperti itu. Itulah karena kenapa? Saya belum miskin betul. Miskin itu tidak mudah dicapai, bukan karena hanya saya tidak ada uang terus saya miskin, bukan begitu. Banyak orang yang miskin terus belagu gitu kan. Itu kan enggak ini juga paradoks seperti itu ya. Jadi miskin ini juga satu pelepasan dari bagaimana kita melepaskan segala sesuatu itu, artinya tuh ya sudahlah gitu loh. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri katakanlah. Kita tidak ada memiliki keinginan apapun lagi, yang ada pada kita ya sudah. Kita juga berbagi kepada yang lain dan lain sebagainya. Yang penting cukup untuk hidup dan lain sebagainya seperti itu. Itu Pak San, saya hanya ingin baik. oleh arti retret itu. Ya, makasih. Baik, makasih Pak Joli. Makanya semakin orang semakin kaya, orang cenderung semakin banyak maunya. Oke. Makasih Pak Joli sekali lagi. Mari teman-teman yang lain yang mau sharing, yang mau menambahkan. Gimana Pak Arif? Silakan Pak Arif. Ada yang mau di-sharingan Pak Arif? Terima kasih Pak San. Ya. Kalau saya sudah mendengarkan tadi, menurut saya ya semuanya memang benar. Kalau tadi Pak yang lain-lain membaca dari Lukas, kemungkinan Pak Joli juga membaca dari Injil paralelnya, yaitu dari yang Matius. Karena Matius 5 itu dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi ada bedanya di situ, di hadapan Allah ada kata-kata itu. Injil paralelnya ya, di Matius. Khotbah di Bukit juga judulnya. Ya, sabda bahagia yang lebih panjang itu. Di situ kata-katanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ada kata-kata yang di hadapan Allah. Ya, itu yang tadi dimaksudkan oleh Pak Joli. Itu adalah orang yang merasa rendah hati, yang merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, itu yang dibilang berbahagia. Jadi semuanya boleh-boleh benar-benar aja. Yang Lukas tentu, kalau kita tahu Lukas memang dia langsung pragmatis gitu ya. Apa memang miskin ya miskin bener. Karena dia memang ya dari latar belakangnya juga ya. Kan dia tadi ada yang menyebut juga tabib. Lukas itu ya orang sakit ya sakit bener. Nah, tapi memang miskin itu kayak kita semua di tempat pelayanan seperti kayak saya pernah di sekolah Yayasan Yakobus juga ya. Di sekolah Yakobus itu juga kita punya
moto ya, preferential option for the poor. Saya kira sama. Jadi kita berpihakan pada orang yang miskin. Nah, itu kenyataannya memang sekolah itu juga sebenarnya bukan hanya untuk orang yang miskin secara materi, tapi juga mestinya juga sebagai miskin dalam arti, bisa jadi arti luas, miskin dalam hal misalnya pengetahuan, ya, otaknya, IQ-nya atau apa. Jadi mestinya itu dulu pernah saya sarankan juga, mestinya misalnya kita ketemu ada murid yang merasa kurang, bukan terus langsung kita tes, kita nggak terima. Kalau kita terima tuh murid-murid pinter, terus hasilnya sekolah Yakobus itu rankingnya bagus, itu mah biasa. Memang udah terimanya aja udah pinter, ya kan? Dites dulu. Tapi kalau yang hebat, yang luar biasa adalah murid yang bodoh bisa jadi pinter, yang nggak diterima. Nah, bagaimana caranya? Kalau ada orang yang kita anggap dalam tanda petik miskin itu, miskin juga IQ-nya atau apanya yang kurang lah dibanding yang lain. Misalnya ada orang anak yang seperti itu, anak itu harus kita perhatikan, kita harus dapat bimbingan, bukan disingkirkan, bukan dibeda-bedakan nih ada kelas favorit atau kelas yang bukan favorit, tapi anak itu dikasih bimbingan, misalnya ada tambahan ekstra tanpa biaya atau bagaimana caranya, ekstra tambahan pelajaran dari guru, panggil guru, supaya dia bisa mengejar yang lain. Nah, itu juga kita harus memperhatikan orang miskin yang miskin dalam hal seperti itu juga mestinya. Jadi memang arti miskin ini bisa dua hal, yang harafiah, miskin kelihatan nyata, fisik, tapi juga miskin intelektual, ya miskin rohani juga. Kita kan juga perlu perhatikan, kalau kita boleh dibilang kan yang aktif-aktif begini ya, paling enggak ya nggak terlalu miskin rohaninya lah, mau-mauan sih ikut virtual. Tapi orang yang nggak mau ikut-ikutan doa, kelompok doa atau apa, mungkin kita bisa anggap itu juga miskin rohaninya. Nah, itu bagaimana cara kita membantu mereka? Itu aja dari saya, Pak San. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arief. Semakin menarik ini Pak Arief sharingnya. Mari kembali kepada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, mau sharing. Maaf ya, saya tutup lagi ini. Baik, Pak Arief. Terima kasih, Pak Arief. Internetnya ini soalnya pakai berdua, jadi suka kalau Ya. pasang gambar juga kurang bagus. Oke. Pak Ronggo, silakan Pak Ronggo. Bagaimana, Pak? Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya, ini mungkin yang saya sampaikan itu kan namanya permenungan pribadi ya. Jadi bisa aja berbeda dengan Bapak Ibu semuanya, dan justru mungkin nanti kalau permenungan saya itu salah ya mohon dikoreksi gitu. Pertama mengenai tempat yang datar. Kalau dari permenungan saya itu maksudnya tempat yang datar itu adalah tempat yang luas. Jadi di situ bisa menampung banyak orang. Karena kan di situ juga disebutkan ada dari beberapa daerah kumpul. Jadi memang Yesus menemui orang-orang banyak gitu di tempat datar. Jadi yang menampung banyak orang. Itu menurut saya. Kemudian untuk warta bahagia, saya lebih sependapat dengan yang disampaikan bahwa miskin di sini bukan dalam arti harfiah. Karena kan kita ingat bahwa pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus itu biasanya pakai kiasan-kiasan gitu. Jadi saya lebih memaknai orang yang miskin di hadapan Tuhan dalam arti dia itu haus akan ajaran Tuhan, haus akan merasa kurang akan bekal dari Tuhan. Dia menangis karena merasa miskin, karena butuh sekali ajaran dan bimbingan dari Tuhan. Nah, itu yang akan
dibahagiakan dan dipenuhi kekurangan-kekurangannya itu. Di lain pihak, kalau orang yang kaya, merasa kaya, itu ibaratnya kayak orang yang sombong rohani. Jadi di situ justru nanti akan merasakan ya siapa nabur akan menuai begitu. Jadi kalau yang sudah sombong rohani, ya nantinya akan mendapatkan buahnya. Tetapi siapa yang mau mengikuti Yesus, kemudian siapa yang melayani Yesus di hadapan, di situ juga disebutkan kalau ada yang menderita, kemudian dinista karena anak manusia, itu justru yang akan dibahagiakan dan akan bahagia nanti di surga. Jadi renungan saya begitu. Nah, ini karena di sini ada banyak pakar-pakarnya, mohon permenungan saya kalau keliru mohon dikoreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronggo. Ya, tidak ada salahnya Pak Ronggo. Betul juga kita kaya, maksudnya juga membuat orang menjadi sombong, betul bisa begitu juga. Ya. Miskin itu maksudnya juga bisa juga ada kerinduan, ada kebutuhan. Biasanya kan ada, ya seperti tadi, biasanya orang miskin, karena miskin itu tidak neko-neko permintaannya, harapannya. Mungkin ya satu itu, miskin akan relasi dengan Allah. Bagaimana mau semakin dekat dengan Allah. Kira-kira seperti itu ya, Pak Ronggo ya. Ya, Pasan, saya ingin menanggapi Pak Ronggo dikit ya. Oh ya, Pak Heri. Monggo Pak Heri. Pak Ronggo, di dalam kita bersharing itu nggak ada yang salah kok. Karena itu semua adalah memaknakan dalam pribadi kita. Ya, yang penting dalam kita menafsirkan kitab suci ini tidak melenceng dari ajaran gereja, itu yang penting. Kita tidak memberikan penafsiran yang berbeda dengan ajaran gereja itu. Tapi kalau penafsiran seperti yang kita berbeda-beda ini bukan suatu masalah, ya, nggak ada salah benar, itu nggak ada, karena itu adalah pemaknaan refleksi diri dari kita masing-masing, kita mendapatkan apa dari perikop yang kita baca. Begitu Pak Ronggo. Oke, terima kasih Pak Heri. Silakan teman-teman yang lain. Pak San, Ya, Pak Edwin. saya mungkin cuman menggabungkan apa yang disampaikan Pak Ronggo dan Pak Joli tadi, yang sebenarnya lebih menguatkan atau lebih memperluas arti yang saya katakan sebelumnya mengenai kata miskin itu. Karena kata miskin itu kan waktu tadi saya sampaikan di awal sebenarnya bukan suatu yang, tapi itu adalah suatu hasil. Kalau Pak Joli ngomongnya tadi itu dia mau memberikan sesuatu tapi masih sayang. Nah, sedangkan miskin di sini maksudnya adalah memberikan sesuatu sehingga dia menjadi kehilangan sesuatu, dan itu yang dimaksud dengan miskin. Nah, inilah yang dicari. Miskinnya itu bukan sesuatu yang pasti tapi hasil dari perbuatan kita gitu. Jadi kata miskin itu kan bukan harafiah bahwa saya tidak punya uang, tapi saya tidak punya uang setelah memberikan uang saya kepada orang lain, kepada orang miskin lain yang membutuhkan. Sehingga saya saat ini menjadi miskin. Miskinnya mestinya saya punya uang 10.000, saya bisa beli pulsa 10.000, sekarang saya nggak punya pulsa 10.000, saya miskin. Tapi orang lain punya pulsa 10.000. Kira-kira begitu sih mungkin. Jadi bukan, oh saya nggak punya pulsa, saya nggak punya duit 10.000, saya miskin. Bukan, saya punya duit 10.000, saya mestinya saya belikan pulsa,
tapi saya berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga saya saat ini adalah miskin pulsa. Saya ini miskin secara bacaan itu gitu. Itulah yang dimaksud bagaimana tadi yang Pak Joli, bagaimana kita melepaskan kelekatan-kelekatan kita. Itu kata-kata yang baik sih buat saya itu. Melepaskan kelekatan-kelekatan kita sehingga kita menjadi miskin. Bukan kita jual semua, enggak. Itu kan ada ayat lain yang menjual semua kekayaan gitu. Bukan, kelekatannya aja, miskinnya itu miskin secara keinginan duniawi. Itu sih yang saya mungkin mau tambahkan sedikit aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ya, saya lihat di sini ada Pak Salah Bambang internet baru Pak hadir Hasan. ini. Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Ya, adakah yang lain yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita. Saya masih tunggu. Silakan. Pak Paulus, bagaimana Pak Paulus? Nah, ada Pak Agus Saputra. Bagaimana Pak Agus Saputra? Boleh menambahkan, Pak? Ada Pak Santoso. Ya, Pak Paulus, silakan Pak. Tidak ada. Oh, tidak ada. Saya senang dengar ulasannya Pak Joli. Baik, terima kasih. Pak Agus, silakan Pak Agus. Bagaimana Pak? Boleh tambahkan Pak sedikit Pak? Ya Pak San, saya tambahin sedikit. Ya. Kalau gambaran dari Lukas di ayat 17 itu kan menyatakan turun ke tempat yang datar. Nah, kalau menurut saya Injil Lukas ingin menggambarkan tempat yang datar adalah tempat yang luas dan untuk masyarakat yang luas. Artinya segala lapisan masyarakat bisa ada di sana. Ya, jadi tempat yang datar itu menggambarkan tempat yang bisa menampung dari masyarakat yang bermacam-macam lah, artinya yang ini. Makanya itu kan hanya menggambarkan satu ayat aja, menggambarkan suatu tempat saja. Jadi bukan tempat dalam arti tinggi, rendah atau bagaimana menurut saya. Karena di situ dari ayat ini, pesan dari ayat ini dari Injil ini adalah untuk orang-orang masyarakat yang luas. Artinya ada yang kaya, ada yang miskin. Maka dipakai gambaran orang miskin dan orang kaya. Kalau kaya itu di ayat selanjutnya itu lebih banyak cilakanya. Sedangkan orang miskin selalu bahagia. 4 ayat seperti kata Pak Heri. Nah, ini sebenarnya ayat ini adalah peringatan aja. Peringatan kepada audien yang membaca, yang mendengar, bahwa pengertian miskin adalah orang kalau miskin itu orang banyak berharap. Artinya berharap kepada Tuhan. Maka orang yang berharap kepada Tuhan, maka ia akan bahagia pada akhirnya. Sedangkan orang kaya, menurut Injil Lukas ini kan selalu celaka kamu yang kaya, yang begini gitu ya. Maka orang kaya itu biasanya jarang mengharapkan lagi kepada Tuhan. Merasa dia sudah cukup dan dia sudah ini. Maka ini adalah gambaran pesan melalui Injil Lukas bahwa ini adalah untuk masyarakat luas. Ada yang kaya, miskin dianggap bahagia karena orang miskin pasti akan mengharapkan dari Tuhan. Sedangkan orang kaya biasanya sudah merasa cukup, maka jarang mengharapkan dari Tuhan. Ini sebenarnya pesan-pesan Injil ini adalah pesan kepada kita semua yang membaca, mendengar sabda Tuhan ini. Itu loh yang akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
Jadi semuanya terpulang kepada kita sendiri. Apakah saya itu nanti termasuk yang kaya atau yang miskin? Cuma gambaran kalau orang miskin itu akan bahagia karena orang miskin akan hidupnya mengandalkan Tuhan. Sedangkan orang kaya mengandalkan diri sendiri. Jadi jangan dilihat celakanya atau ininya ya. Jadi Tuhan tidak mengutuk orang kaya sebenarnya. Tapi mengingatkan bahwa kalau orang kaya itu celaka karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Sedangkan orang miskin itu mengandalkan Tuhan. Hanya itu aja Pak San, tambahan saya bahwa itu adalah gambaran. Jadi jangan dilihat kaya itu karena harta atau miskin karena harta gitu loh. Ya begitu Pak San, tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Agus Saputra. Oke. Masih adakah yang mau menyampaikan teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita. Bisa kita akhiri, Edwin? Bisa Pak San. Mungkin sebelum diakhiri, saya cuma mau sedikit merangkum atau istilahnya key take away dari bacaan hari ini ya. Sebenarnya cuma 3 poin aja sih. Yesus itu telah memberikan peringatan dan juga sabda bahagianya. Yesus itu tidak memberikan sesuatu yang kamu celaka, enggak. Kamu bahagia jika, kamu celaka jika. Jadi jikanya itu tergantung kita. Jadi poin nomor 1 dari key takeaway bacaan hari ini, itu semua diserahkan kepada kita. Kita mau mengambil yang bahagia atau kita mau mengambil yang celaka. Lalu yang poin kedua, itu yang tadi mengenai poin datar. Intinya adalah semua orang mendapatkan sabda bahagia ini dan juga peringatan ini. Jadi kita juga sewajibnya lah, harusnya juga mewartakan hal yang sama kepada sesama kita gitu. Kalau melihat ada orang mau celaka ya kita ingatkan, kalau ada orang yang mau dipuji terus ya kita ingatkan, menangis terus kita ingatkan gitu loh. Itu poin nomor 2. Poin nomor mungkin dalam doa kita bisa mohon kepada Roh Kudus untuk bisa membuka hati dan pikiran kita untuk memahami poin nomor 1 tadi gitu. Dalam kita mengambil keputusan atau yang mengambil sabda bahagia. Itu aja sih 3 poin yang baik. Terima kasih Pak Edwin. Mungkin bisa menjadi apa yang dibawa pulang lah hari ini. Oke. Jadi, Ya, Bapak kasih. Ya, makasih banyak Pak Edwin. Oke. Sebelum kita tutup pertemuan kita, saya akan menyampaikan satu pengumuman. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di hari dan Zoom yang sama, ya, dengan acara bekal belajar kisah Allah yang akan disampaikan oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo, PR. Ya, tema akan kita umumkan kemudian, nanti kita akan sampaikan ke WA Group Sahabat KKS Paroki Kelapa Gading. Sebelum kita tutup pertemuan kita dengan doa, kita akan foto dulu bersama ya, sebagai tanda kehadiran kita di dalam pertemuan malam hari ini. Untuk itu kami mohon semua video bisa diaktifkan, kita akan ambil foto bersama. Mari teman-teman, yang videonya belum dibuka, bisa dibuka. Bu Getty, Bu Vivi, Bu Erni, siap ya? 1, 2. Bu Yani, foto kameranya terlalu rendah ya. 1, 2.
3. Oke. Terima kasih. Oke, kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Mari kita siapkan hati. Kita akan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada pertemuan kami malam hari ini. Banyak nilai-nilai yang dapat kami petik dari bacaan Injil Lukas 6 ayat 17 ayat 20 sampai 26 yang kami diskusikan bersama. Ya Bapak, hidup ini adalah pilihan. Seperti sabdamu, berita warta bahagia, dan peringatan-peringatan. Kami sudah mendengarnya semua. Hal-hal yang membahagiakan dan hal-hal yang merugikan kami sendiri. Semuanya kembali pada kami semua. Apa yang akan kami pilih di dalam hidup kami masing-masing. Ya Bapa, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pilihan kami tidak akan salah, yang sesuai dengan kehendak-Mu, untuk menghantar kami semakin dekat kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan undur dari pertemuan ini, sertai kami dalam istirahat kami dalam malam hari ini, supaya kami bisa beristirahat dengan baik dan bangun esok pagi untuk melanjutkan aktivitas kami lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak. Doa yang tidak sempurna ini kami unjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.